Tapi ada keanehan setelah kecelakaan itu. Bu Lena mendadak bisu. Dia tidak bisa bicara. Setiap kali dia membuka mulut hendak bicara, suara yang keluar cuman a u seperti orang bisu. Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para pendengar podcast Kopi Hitam. Gimana kabar puasa kalian? Jangan kayak Darto teman saya dulu. Orang lain sahur ikut sahur. Orang lain buka ikut buka. Orang lain tidur siang, dia juga tidur sepanjang siang. Tapi pagi-paginya ngopi sambil ngemil. Pas ditanya puasa model apa itu? Jawabnya puasa nyicil. Nyicil yang sunah-sunah dulu. Aduh. Di puasa hari keempat ini, buat pengganjal rasa lapar kalian, saya mau bercerita tentang pengalaman seorang ibu rumah tangga di daerah Kalimantan yang ada hubungannya dengan puasa. Langsung saja saya bacakan ceritanya. Sebuah kisah nyata yang berjudul Cerita di Mes Perkebunan. Dikirimkan oleh saudari Win. Saya tinggal di Kalimantan Selatan, tepatnya di kota Banjarmasin. Saya bukan asli penduduk sini, melainkan pendatang dari Banyuwangi. Saya ikut suami yang asli Kalimantan dari suku Banjar. Awal-awal tinggal di Kalimantan, kami tinggal di mes perkebunan kelapa sawit. Kebetulan suami saya karyawan sebuah perkebunan kelapa sawit di daerah Tanah Laut. Letak mes tersebut berada di atas bukit sekitar 8 km dari perkampungan. Sekitar segitulah kira-kira, saya lupa tepatnya. Untuk mencapai mes tersebut, kami harus melewati jalan perbukitan yang naik turun. Saat itu mes yang kami tinggali satu-satunya mes di perkebunan itu. Kalau sekarang sudah ada 3 mes. Mes kedua dan ketiga lebih jauh lagi masuk ke dalam. Jadi bisa dibilang kami penghuni mes angkatan pertama. Bangunan mes seperti kebanyakan mes pada umumnya berjejer. Belakang mes berupa hutan belantara. Kisah horor sering kami alami di situ. Hampir setiap penghuni mes pernah mengalami, termasuk saya sendiri. Biasanya cerita-cerita itu kami simpan masing-masing. Kami berusaha memaklumi karena kami sadar betul bahwa daerah itu memang wilayah kekuasaan mereka dalam tanda kutip. Pengalaman yang masih saya ingat samar-samar ada 2. Yang pertama, suatu malam suami saya menghadiri acara yasinan di mes tetangga. Yasinan mingguan setiap malam Jumat sehabis Isya. Saya di rumah sendirian. Untuk membuang bosan, saya ke dapur mencuci piring dengan posisi jongkok menghadap ke arah belakang mes. Seperti di awal tadi saya bilang, belakang mes itu hutan belantara. Tiba-tiba saya merasa ada yang menepuk bahu saya cukup keras. Saya kaget sampai piring yang saya pegang terjatuh. Untungnya gak pecah. Saya pikir itu suami saya yang iseng mengagetkan saya. Dalam hati saya marah. Lalu saya menengok ke belakang. Ternyata gak ada siapa-siapa. Saya langsung lari masuk ke kamar. Sekitar jam 10 seperti biasa, suami saya baru pulang yasinan. Sejak malam itu, kalau udah malam, saya gak berani ke belakang tanpa ditemani suami. Cerita yang kedua, suatu ketika selama berhari-hari di depan kamar mandi kami selalu tercium bau minyak kayu putih yang menyengat. Suami pikir saya yang memakai minyak kayu putih. Tapi saya justru berpikir sebaliknya, suami yang memakai.
Setelah kami saling menuduh, akhirnya saya berusaha cari tahu sumber bau tersebut. Salah satu tetangga saya, istrinya ada yang dari suku Dayak Kaharingan, namanya Bu Ulan. Beliau ini banyak tahu soal dunia mistis dan sedikit banyak jadi tempat bertanya para warga mes yang awam seperti saya. Karena itulah, saya mendatangi beliau dan menceritakan apa yang saya dan suami saya rasakan. Lalu, Bu Ulan menyambangi rumah saya yang kebetulan cuma selisih 2 rumah dari rumahnya. Begitu sampai di pintu penghubung antara ruang tengah dan kamar mandi, Bu Ulan berhenti mendadak lalu menunduk. Kemudian dia bergumam dengan bahasa yang saya tidak mengerti. Setelah itu, dia mengajak saya keluar rumah. Di teras, sembari berpamitan, beliau bilang, "Di depan kamar mandi ada yang habis beranak." "Baunya udah berapa hari, Mbak?" tanya Bu Ulan. "Udah semingguan ini, Bu," jawab saya. "Jangan diganggu ya, Mbak, biarin aja dulu, besok udah gak ada lagi baunya," lanjut Bu Ulan. Waduh, kaget sekaligus merinding saya mendengar penjelasannya. Membayangkan ada makhluk halus yang melahirkan di depan kamar mandi kami. Saya juga gak berani menanyakan seperti apa bentuk makhluk tersebut. Takutnya ternyata makhluk tersebut seram dan saya jadi kepikiran. Entah kebetulan atau tidak, sesuai perkataan Bu Ulan, besoknya bau itu menghilang tanpa bekas. Tapi pengalaman saya itu belum seberapa dibanding pengalaman tetangga samping mes saya. Kejadian waktu itu sempat bikin karyawan satu komplek panik. Jadi di perkampungan yang terdekat itu pasarnya nggak buka tiap hari, tapi seminggu sekali. Namanya hari pasaran. Hari pasaran di kampung terdekat itu kebetulan jatuh pada hari Jumat. Biasanya di hari pasaran, warga kampung dan sekitarnya akan tumpah ruah di hari itu. Pasaran itu berlangsung dari sehabis subuh sampai sore menjelang malam. Hari kejadian itu di hari Jumat. Tetangga saya, Bu Lena dan suaminya juga berniat pergi ke pasaran. Mereka berdua berangkat sebelum duhur dengan berboncengan mengendarai sepeda motor. Untuk menuju ke perkampungan, mereka harus turun melalui perbukitan. Pas melewati sebuah kelokan di atas bukit, mereka mengalami kecelakaan tunggal. Motor mereka ambruk. Anehnya, mereka merasa tidak menabrak apa-apa. Lalu suami istri itu bangun kembali dan berniat melanjutkan perjalanan. Karena setelah dilihat, mereka tidak mengalami luka yang serius, cuma lecet-lecet di kaki dan siku. Tapi ada keanehan setelah kecelakaan itu. Bu Lena mendadak bisu. Dia tidak bisa bicara. Setiap kali dia membuka mulut hendak bicara, suara yang keluar cuma seperti orang bisu. Suaminya bingung dan panik. Dia pikir istrinya mungkin mengalami gegar otak. Lalu dia mengajak istrinya ke rumah sakit. Dengan bahasa isyarat, Bu Lena menolak ke rumah sakit dan meminta suaminya membawanya pulang ke mes. Sesampai di mes, suaminya memanggil para tetangga dan kami semua berkumpul di rumah Bu Lena. Para bapak-bapak berembuk mencari tahu penyebab kebisuan Bu Lena supaya bisa mencari solusinya. Rata-rata, mereka menyarankan membawanya ke rumah sakit terdekat sebelum terlambat. Tapi walaupun sudah dibujuk, Bu Lena tetap menolak dengan bahasa isyarat. Saya mengobati lecet-lecet di kaki dan siku Bu Lena sambil mengajaknya bicara. Tapi dia cuma mengeluarkan suara seperti orang bisu. Sempat saya menawarkan membuka baju Bu Lena, siapa tahu ada luka yang serius di bagian yang lain yang mengakibatkan dia bisu mendadak. Tapi Bu Lena menolak dengan bahasa isyarat. Lalu salah seorang mandor menyarankan supaya mengganti komunikasi dengan bahasa tulisan. Kenapa baru kepikiran? Akhirnya Bu Lena menuliskan apa yang ia ingin katakan pada selembar kertas.
Selesai menulis, kertas tersebut ia berikan ke suaminya. Lalu kami semua ikut membacanya. Dan tulisan itu sempat bikin kaget kami semua yang ada di situ. Dalam tulisannya, Bu Lena bercerita bahwa kecelakaan di jalan tadi penyebabnya adalah karena motor mereka menabrak rombongan makhluk halus yang berniat turun untuk sholat Jumat. Rombongan tersebut marah dan mengutuk Bu Lena menjadi bisu sementara sampai saat berbuka puasa maghrib nanti. Rupanya rombongan makhluk halus tersebut dalam kondisi berpuasa. Jadi mereka meminta Bu Lena untuk berbuka puasa saat maghrib tiba. Dan menu berbukanya harus berupa gula merah dan 3 telur mentah. Antara percaya dan tidak percaya, kami langsung menyediakan yang dibutuhkan. Lalu saat maghrib tiba, Bu Lena memenuhi permintaan para makhluk halus tersebut dengan menelan 3 butir telur mentah dan memakan gula merah. Setelah itu, dia muntah. Jangankan 3, 1 telur mentah pun belum pernah dia telan. Tapi ajaibnya, setelah itu dia bisa bicara normal seperti biasa. Itulah cerita-cerita mistis yang pernah kami alami di tengah perkebunan kelapa sawit. Setelah saya memiliki sepasang anak kembar, demi pendidikan mereka, saya dan suami memutuskan membeli rumah di Banjarmasin untuk kami tinggali. Sementara suami masih tinggal di mes dan pulang setiap Sabtu dan Minggu. Selesai. Wah, temperamen juga ya para makhluk halus di sana. Padahal lagi puasa loh. Bagi kalian yang lagi puasa, jangan temperamen ya. Kalau ada yang nabrak kalian di jalan, jangan langsung emosi. Mendingan didoakan aja. Mudah-mudahan yang nabrak diterima di sisinya. Jangan dong, itu kan doa buat orang meninggal. Doanya harus yang berhubungan dengan perjalanan. Misalnya, mudah-mudahan yang nabrak dilapangkan jalannya. Ya, pokoknya gitulah. Terus saya juga penasaran, kira-kira minyak kayu putih apa ya yang dipakai makhluk halus yang habis melahirkan itu? Bukannya apa-apa, siapa tahu ada perusahaan yang mau mengendorse mereka. Oke lah, cukup sekian dulu cerita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, nyalain notifikasi, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.